Sekedar menginfokan fakta data, Uni Eropa saat ini semakin memburuk keadaannya. Kenaikan harga listrik misalnya sudah lebih dari 10 kali dinaikkan dalam 8 bulan terakhir, dan ini meningkatkan 5 kali lipat tagihan listrik dibandingkan tahun lalu, naik 500%. Harga-harga di pasar naik 2-3 kali lipat. Harga kamar hotel misalnya yang biasanya dalam kurs rupiah antara 1,5 sampai 2 jutaan, saat ini 4 sampai 6 jutaan. Dan turis kosonglah ke negara-negara Eropa, sepi. Walau mata uang euro terlemah dalam 22 tahun ini, mata uang Inggris, pound sterling, merosot terlemah dalam 40 tahun ini. Nilainya sama dengan dolar yang seharusnya membuat turis banyak masuk Eropa. Namun tiket pesawat, kemudian harga food, beverage, serta akomodasi naik 3 kali lipat. Eropa semakin suram. Yang mengejutkan, winter come early. Sekarang sudah mulai masuk winter awal yang biasanya Oktober akhir. Sekarang mulai masuk dan tetap aja cuacanya kering. Harga listrik yang tinggi bukan hanya mengganggu rumah tangga, namun pabrik-pabrik, industri, dan bisnis terkena dampaknya. Yang semua ini mengarah ke resesi dengan daya beli menurun drastis di Eropa. Ditambah sekarang Uni Eropa punya persoalan baru yang harus dihadapi. Kekurangan pangan, energi bertambah parah yaitu pipa gas Rusia bocor. Hebatnya lagi, kebocoran ini bukan hanya di Nord Stream 1 tapi juga Nord Stream 2 bareng bocornya. Rusia yang sudah menaikkan harga gas 2 kali lipat dan mengurangi suplai gas hanya tinggal 50%. Mendadak tidak bisa mengirim gas sama sekali sebentar lagi karena kebocoran tersebut. Ini kebetulan atau sengaja diciptakan? Jerman dan Denmark mengatakan ini sabotase. Benarkah begitu? Rusia membangun 2 jalur pipa Nord Stream 1 berasal dari Vibrock dan Ust-Luga untuk Nord Stream 2 didaratkan ke Greifswald, Jerman melalui jalur pipa dasar laut, Laut Baltik. Beberapa hari yang lalu keduanya mengalami kebocoran bersama-sama secara misterius. Diawali dengan tekanan yang turun drastis mendadak di pipa Nord Stream 1, di mana Swedia yang pertama kali melaporkan ada gelembung udara keluar di Laut Baltik, yang dipastikan kemudian dari bocornya pipa Nord Stream 1 dengan 2 kebocoran di tempat yang berbeda. Kemudian Denmark melaporkan hal yang sama di Nord Stream 2. Nord Stream 2 belum digunakan sepenuhnya karena walau sudah siap, namun perang di Ukraina terjadi dan menghambat operasinya Nord Stream 2. Kita review lagi data lapangan di mana di tahun 2021 terdapat data bahwa 45% negara Uni Eropa dapat gas dari Nord Stream 1 secara negara. Jerman menggunakan gas Nord Stream 1 itu 50% dari kebutuhan nasional Jerman. Prancis 25% gas nasional dan Italia 46% gas nasional diimpor dari Nord Stream 1. Ini sebagai negara pengguna Nord Stream 1. Sejak perang di Ukraina, kapasitas Nord Stream 1 berkurang 20-50% yang diturunkan Rusia, yang menurut Rusia karena harus menurunkan kapasitas produksi tersebut karena sanksi Amerika dan NATO. Karena barang-barang untuk maintenance perbaikan yang didapat dari negara Eropa dan Kanada terhambat, ditahan. Eropa yang sesungguhnya rugi sendiri. Intinya kalau mau gas tetap membesar, mengalir lancar, ya stop sanksi ekonomi ke Rusia. Kembali ke bocoran pipa gas di mana peneliti Swedia mendapatkan fakta ada ledakan di dekat pipa tersebut sebelum kebocoran terjadi. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan sabotase tersebut? Eropa kalau melakukan sendiri, ini bisa dikatakan langkah bodoh yang memaksa negara Eropa kedinginan atau perang Ukraina bisa meluas ke seluruh daratan Eropa. Sementara Rusia mengklaim ini bukan Rusia yang melakukan sabotase karena kerusakan pipa gas sudah pasti 100% merugikan Rusia. Gas adalah alat tekan Eropa yang kalau dimatikan 100% Rusia rugi besar. Kalau pipa bagus, negara seperti Hungaria, Bulgaria, Italia sudah mulai ngalah saat ini dan lebih baik dapat gas Rusia. Ini menguntungkan Rusia. Rusia tinggal buka keran ke arah negara yang menyerah tersebut. Strategi Rusia ini terbukti berjalan baik. Namun kalau Nord Stream rusak, bubar Eropanya, juga Rusianya ambiar. Bagaimana kalau kita bertanya kepada pakar intelijen pertahanan yang saya summary-kan dialognya ketika Bosman bertanya? Inilah jawabannya. Kemungkinan besar Amerika dibalik sabotase kebocoran gas di Nord Stream 1. Tujuannya agar tidak ada dualisme dan maju mundur di Uni Eropa dalam melawan Rusia serta mendukung Ukraina. Saya pun memerlukan penjelasan lebih dalam lagi. Bagaimana maksudnya? Biar Eropa murka gitu. Supaya Eropa solid dalam mendukung Ukraina dan melawan Rusia. Selama ini Eropa masih mendua karena masih mempertimbangkan suplai energi dari Rusia. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Jadi lebih solid sikapnya untuk tidak bergantung pada Rusia. Untuk memperkuat Abraham Accord, suplai energi Eropa telah diarahkan Amerika agar Eropa beli ke Timur Tengah dan minta Timur Tengah melayani kebutuhan Eropa pakai dolar. Saya pun bertanya, kalau shale gasnya Amerika gimana? Shale gas Amerika sedang digarap, masih perlu waktu. Makanya dolar dibuat menguat nilai tukarnya agar waktu Eropa beli dari Amerika nanti harganya jamin. Dengan besarnya utang Eropa ke Amerika nantinya, maka akan lebih mudah Amerika mempertahankan hegemoninya di Eropa. Yang mana selama ini, sejak Perang Dunia Kedua pada tahun-tahun terakhir ini, Eropa sudah mulai kurang ajar terhadap
Amerika, khususnya Jerman. Ini versi Amerika melihat Eropa saat ini. Waktu Trump meminta negara Uni Eropa untuk menyisihkan sebagian GDP-nya untuk bisa ikut membiayai operasionalnya NATO, dicuekin saja sama Eropa dan bilang Uni Eropa tidak perlu banget NATO, terutama Jerman. Sekarang perang Rusia di Ukraina ini menyebabkan Uni Eropa panik dan menjura-jura, memohon-mohon, meminta NATO dipertahankan di kawasan Eropa. Amerika di banyak posisi sekarang di atas angin. Dolarnya menguat, cadangan minyak dan gas Amerika dalam negerinya independen. Kalau Indonesia piejal langkahnya dengan harga-harga yang mahal begini, BLT dan cadu tangan lagi. Pengen deh gue yang bagi-bagi BLT-nya biar dapat pencitraan positif gitu. Janji, gue gak cemberut deh waktu bagi-baginya.